Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memulai ibadah pada Minggu pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta Allah yang senantiasa setia menggenapi perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita serta Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai ayat pembuka atau introitus pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-23 hingga 24. Efesus 4 ayat yang ke-23 hingga 24 yang berbunyi demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Marilah kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang pertama. Hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ke-40, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa ada dua hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sejujurnya kita belum dapat dengan sempurna melakukan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita menghadap ke hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami menghadap ke hadirat-Mu
Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami tahu dan kami sadar bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, sesungguhnya kami belum dapat dengan sempurna melakukan hukum kasih-Mu. Kami masih sering jatuh di dalam dosa Tuhan. Kami masih sering jatuh di dalam godaan-godaan duniawi ini Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang penuh kasih mau menerima kami Tuhan. Dan ke depan kiranya kami senantiasa bisa menjalankan hukum kasih yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Sepenuhnya Tuhan, doa ini kami percayakan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mengaku akan dosa-dosa kita, Tuhan Yesus memberikan berita anugerah untuk setiap kita, yang terambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama hingga kedua yang berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18, Tuhan Yesus memberikan petunjuk hidup baru untuk setiap kita yang berbunyi demikian. Sementara kita tidak dapat melihat pada hal-hal yang terlihat, tetapi pada hal-hal yang tidak terlihat, karena hal-hal yang dilihat bersifat sementara, tetapi hal-hal yang tidak terlihat adalah abadi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah di pagi hari ini bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 372 bait yang pertama.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Di pagi hari ini kita menghadap kehadirat Tuhan, kita mengajukan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami sadar itu semua adalah bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pemberian-Mu saja Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami hendak membawa doa-doa permohonan kami, doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk kerinduan kami akan memiliki seorang gembala, seorang pendeta Tuhan, yang dari dulu telah kami rindu-rindukan. Tak henti-hentinya Tuhan kami berusaha dan sepenuhnya kami percaya bahwa Engkau sudah menyiapkan gembala yang terbaik untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap program-program gereja yang ada. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap program gereja yang ada. Walaupun saat ini para jemaat belum dapat berkumpul dengan secara tatap muka, tetapi kami yakin itu semua tidak mengurangi kerinduan kami Tuhan untuk menghadap kehadirat-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang sudah dicanangkan oleh para majelis Tuhan, sehingga nantinya rencana itu bukanlah menjadi rencana manusia Tuhan, tetapi menjadi rencana-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di gereja ini, dari majelis, pemuda remaja Tuhan, tim pelayanan yang ada, yang terlibat dalam semua bagian Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka satu persatu. Engkau limpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Engkau bimbing dan sertai dalam pekerjaan mereka. Engkau lindungi selalu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kiranya pelayanan yang dilakukan Tuhan boleh membawa berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa Tuhan di malam hari ini untuk para jemaat-Mu yang mungkin saat ini kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, dan mungkin juga saat ini mereka mengalami pergumulan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan mereka. Apapun itu Tuhan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah studi, masalah pekerjaan atau apapun, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di setiap keluarga di jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Engkau memberkati dan menyembuhkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh, sehingga nantinya mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala dan boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda remaja yang mungkin saat ini sedang mencari jodoh. Kiranya Engkau berikan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemuda remaja yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau juga berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang terbaik menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih dalam studi. Kiranya Engkau berkati mereka, walaupun mungkin saat ini mereka masih belajar secara daring atau secara online Tuhan. Kiranya tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada, dan Engkau sertai sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik dalam studi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bekerja. Tuhan, kiranya Engkau berkati jemaat-Mu yang sedang bekerja, baik bekerja mengikut orang ataupun wirausaha sendiri Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan berkat-berkat-Mu, Engkau lindungi dari kuasa kegelapan apapun Tuhan, sehingga pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota dan negara kami, kota Semarang dan juga bangsa kami negara Indonesia ini Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini kami masih ada di era new normal ini Tuhan, di mana segala sesuatunya sekarang ini berbeda. Tuhan,
kiranya Engkau selalu lindungi dan Engkau jagai kota kami dan juga negara kami. Dan kiranya ke depan Tuhan, kota kami ini dan negara kami ini boleh kembali pulih, dan damai sejahtera-Mu boleh selalu ada di dalam kota kami dan juga negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ke depan ya Tuhan, untuk setiap apa yang terjadi ke depan Tuhan kami tidak tahu, tetapi kami hendaknya mempercayakan setiap hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa membimbing dan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, seluruh doa permohonan ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Adapun ayat yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Seiring kita memberikan persembahan dalam keluarga kita masing-masing, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 293 baitnya yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, kami hendak menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini merupakan wujud rasa cinta kasih kami Tuhan. Walaupun jumlahnya tidak seberapa Tuhan, namun kiranya dapat memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman.
Kiranya firman yang disampaikan bukan merupakan pemikiran manusia, tetapi merupakan hikmat dari Roh Kudus-Mu saja, Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pada pagi hari ini bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 23 hingga 24. Efesus 4 ayat 23 hingga 24 yang berbunyi demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita dapat bertemu kembali di pagi hari ini walaupun secara online gitu, kita masih secara streaming, tetapi kiranya Tuhan hadir dalam setiap rumah dan setiap keluarga masing-masing, seperti itu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 23 yang sampai dengan ayat 24 yang berbicara mengenai manusia baru. Gitu. Judul renungan pada pagi hari ini atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah Happy New You. Artinya adalah kita yang baru. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Karena begini Bapak Ibu, kita semua sadar bahwa hari-hari ini dan saat-saat ini kita memasuki era yang baru, yaitu new normal yang baru, di mana kita juga sadari bahwa segala sesuatu banyak yang berubah. Baik itu kita yang sebagai pekerja, maka strategi-strategi perusahaan itu banyak berubah. Kita yang masih studi juga cara studi kita juga berubah, ya, ataupun kita di dalam masyarakat juga cara kita berkomunikasi juga segala sesuatunya berubah. Nah, maka di era perubahan seperti ini hendaknya kita sebagai anak-anak percaya kita semakin mengharapkan akan penyertaan Tuhan. Jadi bukannya kita semakin menjauh, tetapi hendaknya kita semakin mengharapkan penyertaan Tuhan. Nah, di pagi hari ini saya hendak mengingatkan kembali gitu, atau kita bersama-sama mengingat kembali bahwa sejatinya siapakah diri kita gitu, siapakah diri kita. Nah, di dalam bacaan tadi Tuhan Yesus berfirman bahwa kita itu sesungguhnya adalah a new creation atau ciptaan baru. Ya, jadi ciptaan baru itu bukan berarti baju kita yang baru atau peralatan kita sehari-hari yang baru, tetapi spirit kita yang baru. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kejenuhan atau kita di dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari kita mengalami kejatuhan, mungkin seperti itu. Nah, kita perlu mengingat kembali bahwa kita ini sesungguhnya adalah manusia baru, seperti itu. Nah, apakah yang diperbaharui? Yang diperbaharui itu adalah roh kita. Nah, kalau berbicara mengenai roh itu memang agak sulit ya Bapak Ibu, karena roh itu tidak terlihat gitu ya. Beda gitu. Jadi itulah bedanya manusia dengan hewan. Kalau misalnya manusia itu punya roh, tetapi kalau hewan itu tidak punya roh, maka hewan itu tidak punya keinginan untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hewan itu nggak punya, tetapi manusia punya. Nah, dan roh di dalam manusia itu, manusia tidak dapat memperbaharuinya sendiri. Oleh karena itu, perlu kasih karunia dan juga anugerah Tuhan untuk memperbaharui roh atau spirit di dalam kita. Nah, pertanyaannya adalah, kapan kita menjadi manusia baru? Kita menjadi manusia baru saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kita percaya, kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itulah yang nantinya akan mengubahkan kita. Dan kita itu sesungguhnya
terhitung sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya punya 3 poin pada pagi hari ini, bagaimana cara kita untuk kita bisa menjadi manusia baru supaya kita nantinya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa menghadapi segala perubahan, segala tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama adalah dengan percaya atau believing, ya. Tuhan merubah diri kita itu dari dalam, dari inside itu. Nah, maka kita perlu percaya. Langkah pertama atau step pertama kita perlu percaya. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa aku tidak merasa menjadi manusia yang baru. Aku rasanya biasa-biasa saja. Kayaknya nggak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupanku. Toh kehidupanku juga selalu gagal dan selalu jatuh. Pada pagi hari ini bacaan ini berbicara mengenai iman kita, atau it is about your faith, not your feeling. Jadi bukan mengenai feeling kita, tetapi mengenai faith atau mengenai iman kita. Dalam ayat 24 tadi terdapat kata diciptakan. Ya, jadi di ayat ke-24 tadi, manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nah, diciptakan ini merupakan kata pasif, ya. Kata pasif itu berarti bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus saja. Percayakah saudara akan penebusan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Kalau misalnya saudara dan saya percaya, maka sesungguhnya kita semua ini adalah manusia-manusia baru. Oleh karena itu sudah seharusnya kita meninggalkan sikap hidup yang lama dan saat ini kita mulai berkomitmen lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, caranya adalah saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mulai hari ini kita bersama-sama membuka hati kita. Mungkin kalau hari-hari ini kita mulai jenuh, kita mulai kurang akan saat teduh, yuk kita kembali lagi buka hati kita kembali lagi percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Itu langkah yang pertama Bapak Ibu, yaitu adalah percaya atau believing. Nah, langkah yang kedua yaitu adalah kita perlu menerima atau receive. Ya, kita perlu menerima Roh Kudus. Bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, dalam keluarga kita, maupun kita di dalam masyarakat. Dan endingnya, nantinya kita akan hidup berkemenangan apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini berbicara nggak peduli kondisimu saat ini. Walaupun mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, atau mungkin keadaan keluarga kita sedang tidak baik, ya. Tidak peduli akan hal itu, yang penting kita mau percaya dan kita mau menerima, maka percayalah bahwa segala sesuatunya nanti akan berubah menjadi lebih baik. Di ayat ke-23 itu terdapat kata-kata supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui itu berbicara mengenai lahir kembali, atau kita kembali lahir seperti itu, ya. Berarti semuanya baru. Dan kita itu dibenarkan karena penebusan Tuhan, kita menjadi manusia baru. Kalau kita percaya akan penebusan Tuhan di kayu salib, maka sesungguhnya kita itu sudah dibenarkan, dosa-dosa kita sudah dihapus. Nah, maka gambar diri kita itu sesungguhnya adalah kita adalah manusia baru, dan kita itu adalah son of God, atau anak Tuhan, atau anak Allah. Jadi jangan biarkan orang-orang di sekeliling kita menentukan hidup kita dan masa depan kita. Nah, terkadang ketika kita mau move on, kita mau maju, itu terkadang banyak sekali pembicaraan-pembicaraan dari kanan kiri itu yang sering menjatuhkan diri kita. Nah, ketika kita itu sudah percaya dan kita menerima akan Roh Kudus dan juga penebusan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya gambar diri kita ini adalah anak Tuhan. Image diri kita adalah anak Tuhan. Dan ketika orang bertanya, kamu itu siapa? Kamu adalah anak Allah. Walaupun dengan segala keadaanmu, dengan segala kekuranganmu saat ini,
walaupun kamu saat ini mungkin masih banyak dosa, kamu saat ini masih sering gagal, keadaanmu mungkin saat ini masih tidak baik, tetapi kamu tetaplah anak Allah. Jangan biarkan kondisimu saat ini menentukan pandangan Tuhan kepadamu. Lihat tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Lihatlah ke depan. Jadi ketika kita berjalan ke depan, kita itu hendaknya berjalan dengan iman, bukan dengan keadaan sekitar kita yang terjadi. Mungkin saat ini kita boleh jatuh, saat ini kita boleh gagal, saat ini kita boleh terpuruk atau mengalami sakit dan lain sebagainya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang lebih baik, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan jangan pernah mengcompare diri kita dengan orang lain. Itu akan merusak gambar diri kita, bahwa Tuhan sudah memiliki rencananya yang terindah bagi setiap kita. Mungkin kadang-kadang ketika kita mengalami kegagalan dan orang lain itu mungkin lebih berhasil dan sebagainya, kita menjadi putus asa. Nah, sesungguhnya kita di pagi hari ini kita hendaknya fokus pada janji Tuhan ini, bahwa kita itu dalam manusia baru, kita memiliki gambar diri yang sudah jelas, yaitu kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, setelah kita believe dan kita juga receive, kita percaya dan juga kita menerima, yaitu kita adalah confess. Ya, confess itu apa? Confess itu adalah kita mendeclare. Ya, di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, di dalam Roma 10 ayat ke-9 dan ke-10 ini menjelaskan bahwa ketika hati kita percaya, kita dibenarkan. Dan ketika mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Jadi kuncinya itu kita buka hati dan kita mengucapkan pengakuan. Pengakuan itu adalah confessing. Ya. Nah, maka ini langkah ketiga ini, confessing ini harus kita ingat-ingat. Seperti itu. Dari iman itulah maka Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Ya, dari iman itulah kita bisa berubah. Ya, Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Kita bisa berdamai dengan masalah kita. Kita bisa berdamai dengan musuh kita. Gak mungkin kalau misalnya kita belum menerima kasih-Nya Tuhan, kita bisa berdamai dengan orang. Kita bisa membagikan kasih-Nya Tuhan ke orang. Ya, itu akan terasa palsu. Maka terlebih dahulu kita harus menerima kasih-Nya Tuhan, kita percaya dan kita confess atau kita mengaku, maka dengan itu kita bisa berdamai dengan segala keadaan. Di era new normal ini dengan segala perubahan yang ada, perubahan pola kerja dimanapun kita bekerja, ya, strategi perusahaan apapun, kita bisa berdamai dengan itu dan kita bisa mengikuti itu. Karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain juga. Kita nggak bisa mengampuni orang lain kalau kita nggak terima kasih-Nya Allah terlebih dahulu. Dengan hati yang percaya dan juga kita mengaku dengan mulut, maka itu seharusnya kita lakukan. Terkadang yang sulit itu adalah ketika kita mengeraskan akan hati kita. Nah, itu yang terkadang sulit kita lakukan, Bapak Ibu. Terkadang kita percaya kepada Tuhan, kita mau menerima, tetapi kita masih mengeraskan hati kita untuk kita masih sering mengucapkan kata-kata khawatir. Kita masih tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Nah, itu nantinya akan menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, makanya di pagi hari ini mari kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kita. Walaupun keadaan kita tidak baik, Tuhan Yesus pasti mau menerima kita, karena Tuhan Yesus itu tidak mencela. Jadi seperti cerita wanita yang berzina, itu dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus mau menerimanya dan tidak mencela dia, padahal dia sudah sepatutnya dihukum seperti itu. Nah,
Maka di pagi hari ini kita bersama-sama kembali menghadap dan masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Mengaku itu artinya confess, atau bisa berarti juga to agree with. To agree with itu artinya kita setuju dengan, ya, kita setuju dengan Tuhan, kita setuju dengan firman Tuhan. Nah, kalau misalnya kita percaya kepada Tuhan, kita sudah anak-anak percaya nih. Kita adalah manusia baru, tetapi kita tidak setuju dengan firman Tuhan. Nah, maka itu sama saja bohong, seperti itu. Artinya setuju itu bagaimana? Apa sih yang terdapat dalam firman Tuhan? Dalam firman Tuhan tentunya terdapat kamu tidak usah khawatir, ya kan? Tuhan berjanji akan memegang masa depanmu dan lain sebagainya. Maka hal-hal itu harus kita setujui, ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat ini, kiranya kita bisa agree with atau setuju dengan firman Tuhan. Itu yang kita pegang, bukan omongan orang, bukan omongan dari atasan yang menjatuhkan. Mungkin atasan kita setuju ketika itu hal itu dengan pekerjaan, tapi ketika sesuatu hal yang menjatuhkan kita, hendaknya kita percaya kepada firman Tuhan, seperti itu. Ya. Ketika keadaan kita tidak baik, kita perlu confess your faith, ya. Confess, kita perlu mengaku iman kita perlu mendeklarasikan iman kita bahwa aku ini adalah anak Tuhan, aku ini ya aku, ya, I am what I am in Christ. Jadi aku adalah aku di dalam Tuhan, seperti itu. Nah, itulah sudah seharusnya menjadi pegangan orang percaya, bahwa kita itu hidup bersama dengan Tuhan, kita berjalan tidak sendiri tetapi bersama dengan Tuhan, ya. Dengan confess berarti kita setuju bahwa firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak ada keraguan-raguan lagi. Dengan confessing berarti kita setuju bahwa Tuhan yang menolong kehidupan kita. Nah, saya ada sebuah cerita Bapak Ibu bahwa dulu ketika saya menikah itu, saya menikah 3 tahun lamanya. Sudah 3 tahun lebih saya menikah, dan di masa 3 tahun itu saya belum diberi keturunan, gitu. Ya, jadi saya belum diberi keturunan, dan akhirnya mulailah saat itu keadaan sekitar itu menghimpit begitu. Ada yang mulai mengejek artinya, wah, kamu enggak top chair nih, kamu gini, kamu belum punya anak sampai dengan saat ini, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah bulian itu ada juga yang ngomong seperti ini, lebih parah lagi. Coba kamu ke orang pinter, kesini, ini katanya pintar, nanti kamu akan punya keturunan. Coba kamu deh ke tukang pijet ini, nanti gini, kamu nanti pasti akan punya keturunan, dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah perkataan orang itu, saya cuma ngomong sama istri saya, ya kalau Tuhan mau ngasih itu pasti Tuhan kasih, ya gitu. Kita nggak perlulah menempuh langkah-langkah yang tidak sesuai firman Tuhan, ya gitu. Ya kita jalan ini ya by faith aja, kita ya dengan iman aja, kayak gitu. Akhirnya sampai dengan saat ini, ya puji Tuhan, doa yang selama ini hampir setiap malam kita panjatkan itu terkabul Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu adalah confess, kita mendeklarasikan iman kita bahwa yang terjadi adalah firman Tuhan. Seperti itu, bukan omongan orang. Confess itu juga berarti to declare openly atau mendeklarasikan sesuatu, ya, karena di sekitar kita Bapak Ibu itu terdapat spirit dan iblis, ya. Jadi di kanan kiri kita itu banyak sekali spirit dan juga iblis itu, maka kita juga perlu mendeklar akan iman kita, ya. Declare something, walaupun saat ini kita merasa tidak baik, kita perlu mendeklar nama Tuhan. Maka nanti ketika kita declare something, maka malaikat-malaikat Tuhan dan Roh Kudus Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya. Confess juga berarti juga bisa to speak out atau katakan dari hati, ya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan apapun, kita perlu mengatakan dalam hati bahwa menurut firman Tuhan seperti ini. Menurut firman Tuhan seperti ini, bahwa firman Tuhanlah yang terjadi. Itu adalah confessing. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu, di pagi hari ini kita belajar akan 3 hal. Bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita dan kita sudah dibenarkan sebagai anak-anak percaya, maka kita perlu melakukan 3 hal, yaitu believe, ya, percaya, receive, menerima, dan juga confess, mengaku.
mengaku akan iman kita. Dan apapun yang kita hadapi saat ini, keadaan apapun, naik turunnya kehidupan, kesulitan kehidupan apapun, baik itu perkara ekonomi, permasalahan keluarga, ataupun permasalahan studi, percayalah Bapak Ibu bahwa jati diri kita itu adalah anak-anak Tuhan. Dan ketika kita percaya, kita mau menerima setiap firman Tuhan, dan kita mau menerima Roh Kudus dalam hati kita, kita menjaga perbuatan kita, dan juga kita menjaga iman kita, maka akan ada sesuatu yang terjadi, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Kiranya firman yang singkat pada pagi hari ini bisa menjadi pegangan dan bisa menjadi bekal untuk setiap kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh, kita bisa memanjatkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan untuk kami meninggalkan manusia lama kami menjadi ciptaan-Mu yang baru, yang tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Dan ketika itu juga Tuhan kami mau belajar untuk kami percaya, kami mau menerima Engkau Tuhan, dan juga kami mau mengaku dan juga mendeklarasikan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami apapun yang kami hadapi Tuhan. Tuhan, hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak kesulitan hidup yang kami hadapi Tuhan, permasalahan setiap kami maupun keluarga kami. Tapi pagi hari ini kami kembali percaya Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan Engkau juga bekerja melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami juga hendak berdoa sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan kepada setiap kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat 379, baitnya yang pertama dan yang ketiga.
Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh damai sejahtera, serta marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus, senantiasa beserta kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 406 baitnya yang pertama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,